ya, tahun 2019. Bentar. Belum tak konekin headset. Nah, oke. Nah, sebelumnya aku minta maaf. Jadi aku gak bisa bahas semuanya hari ini karena ada kegiatan lain nanti. Nah, maka dari itu kalian pada mau nggak kalau misal aku lanjutin besok pagi sekitar jam 9 kalau nggak jam 6, benar. Oke. Pada mau jam berapa kalian? Jam 6 atau jam 9? Berarti nggak ada filter. Oke. Wait ya. Nah, ini enak. Oke, pada mau jam 9. Oke. Nah, aku juga mau ngasih pengumuman ya dari Bersinar. Ada sorry maaf, lagi ada sinyal gangguan tadi. Oke, ininya dari Bersinar ada giveaway nanti diumumin hari Minggu kalau nggak salah. Giveaway tryout ya, tryout buat tryout ujian mandiri gitu. Buat kalian yang ada pemenang, ada random pemenang juga sih kalau nggak salah. Nah itu bisa kalian isi nanti evaluasinya. Nanti kodenya kan dievaluasi sekarang ada kode ya. Nah buat kode kali ini nanti 19 ya. Nanti bisa disimpan aja dulu. Evaluasinya diisi nanti atau ya nanti sekitar pertengahan lah atau akhir. Nah kali ini aku bakal bahas sekitar 5 soal aja. Bukan 5 soal sih, sekitar 10 soal ya. Nah sebelumnya mungkin ada yang mau request soal dulu, nomor berapa gitu? Atau ngikut aku aja? Gimana? Ikut aja, Kak. Oke. Karena aku belum ngerjain semuanya, jadi nggak pasti ketemu. Nanti aku mungkin bakal bahas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 deh. Oke, sebenarnya aku bakal ngasih tahu materi-materinya. Jadi di soal matematika dasar tahun 2019 itu ada materi yang pertama itu ada statistika tentang rata-rata. Statistika itu ada nomor 1. Kemudian nomor 2 itu ada fungsi. Nomor 2. Kemudian limit di nomor 3. Selanjutnya ada turunan. Dan ya aplikasinya itu ada di nomor 4 dan nomor 9. Kemudian ada
barisan dan deret ya. Barisan dan deret. Deret itu ada di nomor 5, 12, 19. Kemudian ada juga matriks di nomor 6. Nomor 6, trigonometri ada di nomor 7 dan 10. Kemudian ada peluang di nomor 8. Ada logaritma itu ada di nomor 11 dan 18 atau 17 ya. 18 deh kalau nggak salah. Yap, 18 itu campur eksponen sih. Jadi kalau kita satuin, disatuin eksponen dan logaritma, ada 11, 18 sama 17. Terus ada sistem persamaan. Persamaan itu ada di nomor 13. Kemudian pertidaksamaan, ada materi pertidaksamaan. Itu di nomor 14 dan 17. Program linier. Ini ada di nomor 15. Selanjutnya persamaan kuadrat. Yang terakhir ya, nomor 19 dan 20. Oke, aku bakal bahas yang pertama dari nomor 1 ya, dari awal. Yang atas ini tentang statistika. Belum pindahin soal-soalnya sih. Oke. Ini statistika tentang rata-rata ya. Ada yang ingat rata-rata rumusnya apa? Kan ya rumusnya apa? Tentang rata-rata itu. Bisa jawab di chat. Oke, benar ya. Jumlah data dibagi banyak data thanks to Adelia Vega, Nana, dan Sasa. Jadi ini jumlah data dibagi banyak. Oke, jumlah data kan ini datanya A, B, C. Berarti A tambah B tambah C. Banyaknya berapa? Ini ada 1, 2, 3. Berarti dibagi 3. Ini rata-ratanya adalah 2. Begitu pula yang ini. Ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Dibagi 3 juga itu 4. Jadi kita dapat ini A tambah B tambah C sama dengan 6. Yang ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12. Oke, ini yang ditanya adalah AB, BC, dan CA rata-ratanya. Nah, dari mana kita dapat? Kita bisa kuadratin ini. Ingat bahwa A tambah B tambah C kuadrat itu kan A tambah B tambah C. Kalau kita jabarin, kan gini. A kuadrat ditambah AB tambah AC. Kemudian B kuadrat tambah, ini tambah ya, tambah B, sorry AB juga. Tambah, ya benar-benar. Kan B kuadrat tambah AB tambah BC. Kemudian C kuadrat tambah AC tambah BC. Ini kalau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 dikalikan dengan, ini AB-nya ada 2, jadi AB, AC-nya juga ada 2, dan BC-nya juga ada 2. Nah, yang ini kan A plus B plus C kuadrat, sama dengan 6 kuadrat, itu adalah 36. Nah, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, kita tahu ini adalah 12 ya. Jadi 36 sama dengan 12 tambah 2 AB tambah B.
C tambah AC. Sama aja lah. Balik-balik. Oke, berarti kita dapat 24 sama dengan 2 AB tambah BC tambah AC. Atau 12 sama dengan AB tambah BC tambah AC. Nah, supaya kan yang ditanyakan rata-rata tadi. Sorry, bentar. Ini memang agak aneh. Kalau ini aman. Kan yang ditanyakan ini rata-rata ya. Rata-rata. Dari AB, BC, CA. Jadi kalau rata-rata kita bagi dengan banyaknya AB, BC, CA. Ini kan ada 3. Berarti kita bagi dengan 3. 2 ruas ya. Ini bagi 3, ini juga bagi 3. Kita dapat rata-ratanya. Rata-rata sama dengan 12 bagi 3 itu 4. Jawabannya yang C. Sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau lanjut, bilang aja. Oke, makasih Lani. Oke, sip. Bentar, ini agak bermasalah. Lupa mindahin. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini fungsi kaitannya dengan fungsi inverse. Dibaca dulu. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan gx sama dengan ax plus 2. Dengan a-nya tidak sama dengan 0. Jika FOG inverse 1 sama dengan 5, maka 4a kuadrat min 3 berapa? Ya, pertama, FOG ini kan artinya F komposisi G. G inverse maksudnya. Oke, jadi kalau ada F komposisi G, X gini, ini sama saja dengan F G X. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kalau misal ada suatu mesin, misal ini dari padi, ini GX. GX itu mengubah padi menjadi beras. Nah, ada juga mesin lain, habis itu FX yang mengubah beras menjadi nasi. Jadi urutannya itu dari GX dulu baru ke FX. Karena GX yang di dalam gitu. Nah, kemudian kalau inverse gimana analoginya? Inverse itu analoginya gini. Misal ada mesin juga, mesin GX, itu mengubah nasi menjadi bubur. Outputnya bubur gitu ya. Nah, kalau G inverse X itu dia bakal mengubah bubur menjadi nasi. Nah, gini analoginya kira-kira. Nah, kemudian gimana cara mencari G inverse-nya X? Kalau fungsi kayak gini. Aduh, ini nggak bisa. Sorry. Kalau untuk mencari G inverse X, aku tulis ulang. Gx-nya sama dengan AX tambah 2. Nah, kita misalin dulu Gx-nya itu sama dengan Y. Kita akan menyatakan X-nya sebagai fungsi dalam Y. Jadi, kita nyatakan nanti X sama dengan G inverse Y gitu. Ya, G inverse Y gitu. Nah, berarti kalau kita ubah, ini kan Y sama dengan AX tambah 2. Berarti Y min 2 itu sama dengan AX. Atau X sama dengan Y minus 2 dibagi A. Nah, ini sama dengan G inverse Y. Nah, sedangkan Y ini kan sebenarnya
Y dengan X-nya ini kan variabel. Nah, ini dapat kita tukarkan gitu. Jadi dapat ditukar Y dengan X. Karena dia cuma variabel. Jadi diperoleh G inverse X sama dengan X min 2 dibagi A. Sampai sini paham? Atau ada yang dibingungkan? Paham, Kak. Oke. Thank you, Rani. Thank you, Katlia. Nah, kita dapat G inverse X ya. Sedangkan tadi ini kan F komposisi G inverse 1. Oke, kita masukin dulu G inverse satunya berapa. Jadi G inverse 1 sama dengan 1 min 2 dibagi A. Ini sama dengan min 1 per A. Nah, sedangkan Fx-nya tadi adalah X kuadrat tambah 1. Nah, kita masukin, kita ganti X-nya dengan G inverse 1. Berarti F G inverse 1 ini sama saja dengan F komposisi G inverse 1. Ini sama dengan kita masukin G inverse 1-nya tadi kan min 1 A. Ini min 1 A kuadrat tambah 1. Tadi nilainya adalah 5. Nah, ini min 1 A kuadrat kan 1 A kuadrat sama dengan 5 min 1, 4. Atau 1 sama dengan 4A kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah 4A kuadrat minus 3 kalau nggak salah. Oke, kalau minus 3 berarti min 3 tambah 1 sama dengan 4A kuadrat min 3. Ini dapat min 2 sama dengan 4A kuadrat minus 3. Oke, aku cek dulu. Ya benar, 4A kuadrat min 3 ya. Jadi jawabannya yang B, min 2. Adakah yang ingin bertanya? Oke, next. Soal nomor 3 tentang limit. Kan udah ada yang ngerjain ini belum? Boleh jawab di chat atau unmute. Kalau belum bilang aja nggak apa-apa. Kalau udah boleh bilang. Udah ya. Idenya gimana tuh? Boleh dibagikan nggak? Biar aku tahu juga kalian ngerjainnya gimana. Kalau susah ngetik boleh panik kok. Gimana? Ada ide nggak? Oh, dari aku ya. Oke, bisa. Tapi kita lihat dulu. Kalian ada yang rasa aneh nggak sih? Ini kan ada X min 1, ini 1 min X, ini 1 min X kuadrat. Nah, kalau dari aku bisa misalin gini. Ini kan X min 1. Kemudian akar 3, 1 min X. Kemudian yang penyebut itu kan ini 1 min X kuadrat. Kan kalau pakai sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B,
Ini kan 1 min X dikali 1 tambah X. Berarti ini juga bisa kita coba jadi akar 3. Seperti yang dibilang Adalia Veda tadi. 1 min X kali akar 3. 1 plus X. Nah, ini ada X min 1, 1 min X, 1 min X. Kalau dari aku, ini kita misalnya aja. 1 min X sama dengan A. Jadi, X min 1 itu sama dengan minus A. Jadi kita dapat yang pembilangnya itu adalah min A plus akar 3 dari A. Selanjutnya, yang ini kan adalah akar 3 dari A juga. Sedangkan yang ini gimana? 1 plus X. 1 plus X itu kan bisa kita bikin gini. Ini kan X min 1 sama dengan min A. Berarti X min 1 tambah 2 itu kan sama dengan 1 plus X sama dengan 2 minus A. Jadi yang sini adalah 2 minus A. Oke, kita tulis ulang limitnya. Jadi limit, oh ya, ini kan tadi X menuju 1 ya. Kalau X-nya menuju 1, A-nya bakal menuju 0 ya. A-nya menuju 0. Karena 1 min X itu kan kalau X menuju 1 sama dengan 1 min 1. Sama dengan 0 gitu. Ya, berarti ini limit A menuju 0 dari minus A tambah akar 3 dari A dibagi akar 3 dari A akar 2 minus A. Selanjutnya ini bisa kita kali 1 per akar 3 dari A dibagi dengan 1 per akar 3 dari A. Ini kan per akar 3 dari A dibagi 1 per akar 3 dari A kan 1. Jadi nggak masalah. Ini kita bakal dapat limit A menuju 0. Ini min A dibagi akar 3 dari A tambah ini bisa kita coret jadi tambah 1. Kemudian yang ini bisa kita coret ya, jadi tinggal akar 2 minus A. Nah, biar lebih rapi kita bisa nulis jadi gini. A minus 0, 1 min A. Kita ingat dulu bahwa A pangkat akar 3 dari A itu kan sama dengan A pangkat sepertiga. Kemudian A per A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M minus N. Jadi A per akar 3 dari A sama dengan A pangkat 1 dibagi A pangkat sepertiga sama dengan A pangkat 1 min sepertiga. Ini sama dengan A pangkat 2 per 3. Oke, berarti yang ini A pangkat 2 per 3 dibagi akar 2 minus A. Udah deh, ini kita tinggal masukin 0. Kalau A-nya 0, kan ini 1 minus 0 dibagi akar, ini akar 3 ya. Sorry, akar 3. Akar 3 dari 2 atau 1 per akar 3 dari 2. Jawabannya yang C. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada penjelasanku yang kurang dapat dipahami? Boleh nanti aku jelasin dulu. Kalau paham bilang di chat ya. Bagian A menuju 0. Oke. Aku jelasin di bawah. Tadi kan
limit X menuju 1. Kita punya 1 min X sama dengan A. Kalau X-nya menuju 1, kan misal X-nya sama dengan, misal X sama dengan 0,999. 9 gini. Ini kalau 1 min X kan sama dengan 1 min 0,9999. Ini sama dengan 0, berapa ya? Gini deh. Misal 0,900. Ini kurang kecil ya. Benar 999. Ini dapat 111 nggak sih? Ya 1111 000. Bener nggak? Enggak. 1 min 0,9. Oh, kebalik. Sorry. Oke, ini 0001. Nah, ini kan dekat dengan 0 ya. Jadi hanya mendekati 0 gitu. Kalau misal juga X sama dengan 1 sama dengan 0,234. 1. Ini kan juga dekat dengan 0. Ini dekat dengan 0. Jadi karena X-nya menuju 1, X menuju 1, 1 min X menuju 0 gitu. X menuju 1, maka 1 min X menuju 0. Sampai sini apa enggak? Atau masih bingung deh? Oke, ini pertanyaannya Dania. Dan juga tadi ada yang jelasin. Next kita udah dapat ya jawabannya tadi. Berarti next nomor tadi bilang nomor 7. Nomor 4 bisa sih. Coba kita kerjain atau kita kerjain aja lah. Nomor 4. Nah, kan. Oke, nomor 4 diberikan fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c dikalikan dengan x kuadrat tambah x. Jika f aksen 0 sama dengan 3 dan f aksen min 1 sama dengan 10, maka f aksen min setengahnya berapa? Nah, ini kan turunan ya. Turunan, ini kan sebenarnya bisa kita kalikan. Jadi nanti dapat AX pangkat 4 tambah bla 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 bla. Tapi mungkin kalian udah terbiasa ya kalau dijabarkan gini. Udah terlalu ya kurang oke lah. Maksudku gimana? Maksudku itu kan ada cara lain. Gimana tuh? Kan kita dapat menyatakan fx sebagai perkalian dua fungsi gini ya. Kan kalau kita turunkan f aksen x itu sama dengan p aksen x dikali gx. Ini hi aja. Kali hi x tambah hi aksen x kali px. Ini rumus dari mana? Yang turunan dari UV. UV aksen sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Sama aja ini. Oke, kita misalin px-nya
AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi P aksen X sama dengan 2AX tambah B tambah C-nya hilang. Oke, aku lupa jelasin. Jadi kalau misal ada AX pangkat N, turunannya itu adalah N dikali AX pangkat N minus 1. Ini ya, yang kita pakai. Nah, reaksen X-nya 2X tambah B, dan Hi-X tadi adalah X kuadrat tambah X, dan Hi-aksen 2X tambah 1. Karena duanya turun, pangkatnya minus 1, jadi 2X, ini satunya turun, pangkatnya minus 1 jadi pangkat 0, jadi tinggal 1 aja. Nah, kita masukin ke rumusnya, jadi F aksen X sama dengan P aksennya 2AX tambah B, dikali Hi-X adalah X kuadrat tambah X, ditambah Hi aksennya 2X tambah 1, dikali Px-nya adalah AX kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, diketahui F aksen 0 sama F aksen min 1. Langsung aja kita masukin ya. Jadi F aksen 0 sama dengan 2 kali A kali 0. Jadi ini tinggal B. Ini tinggal 0 ya. Karena 0 tambah 0 tambah. Ini tinggal 1. Yang ini tinggal C. Jadi F aksen 0 sama dengan C ya. Diketahui tadi F aksen 0-nya 3. Sama dengan 3. Jadi C-nya 3. Nah, diketahui pula F aksen min 1 itu kalau kita masukin, ini kan minus 2A tambah B, dikali ini adalah 1 minus 1 tambah min 2 tambah 1 kali ini A minus B tambah C-nya 3. Langsung aja masukin ya. Oke. Yang ini kan ini 0. Berarti ini min 2. Min 2 tambah 1 min 1 dikali A min B tambah 3. Atau ini B minus A minus 3. Ini sama dengan berapa tadi? Kita simpan aja dulu ya. Mungkin berguna. Tapi kita belum bisa pakai. Oke, yang ditanyakan F aksen setengah. Kita masukin F aksen setengah atau minus setengah ya. Oh, minus setengah. Minus setengah. Oke, F aksen minus setengah. Ini adalah 2A kali min setengah tambah B dikali min setengah kuadrat min setengah tambah 2 kali min setengah tambah 1 dikalikan dengan A kali, nah ini min B per 2. Kan ini min 1 tambah 1 sama dengan 0, jadi yang ini hilang. Jadi kita tinggal hitung yang ini. Ini kan B minus A atau min A tambah B lah ya. A tambah B, yang ini 1/4 min setengah itu 2/4. Atau B min A dikalikan dengan min 1/4. Kita tahu B min A tadi min 13 ya. Pakai kan ini. Jadi B min A kan 13 kali min 1/4. Jadi
minus 13/4. Oke, jawabannya yang mana nih? Yang B. Mungkin ada yang mau dijelasin ulang? Ada yang nggak paham mungkin? Gimana? Kode kelas 179. Oke, aku lanjutin ya. Soal nomor 5 ini deret geometri tak hingga. Ini kita bahas besok aja deh. Kita bahas besok aja. Nomor 6 matriks. Ini kita bahas besok juga. Nomor 7 aja langsung ya. Nomor 7. Jika tan X sama dengan 2. Oke. Jika tan X sama dengan 2, maka sin X tambah cos X dibagi sin X minus cos X berapa? Oke, ada yang ingat tan X itu apa? Kalau dipecah gitu. Bukan dipecah sih, definisinya. Bukan definisi juga. Dapat dinyatakan dalam bentuk lain kan? Nah, itu gimana tuh? Ada yang ingat nggak? Oke, ada sin X plus cos X, ada depan pada samping sudut. Oke, rata-rata jawab sin X plus cos X ya. Nah, ada desa atau depan bersamping ya maksudnya. Nah, sebenarnya betul juga depan bersamping, tapi yang bakal kita gunakan ini langsung aja. Ini tan X sama dengan sin X dibagi cos X sama dengan 2. Kita dapat sin X sama dengan 2 cos X. Ini mudah banget sih. Jadi kan kita tinggal masukin aja. Jadi sin X tambah cos X dibagi sin X minus cos X. Ini tinggal kita substitusikan jadi 2 cos X tambah cos X dibagi 2 cos X min cos X. Kita dapat 3 cos X dibagi cos X sama dengan 3. Oke, gampang ya. Aku ambil yang gampang soalnya. Ada pertanyaan Kak? Jelas, Kak. Oke, thanks. Oke, thanks responnya. Ini tentang peluang. Nomor 8. Sebuah kotak terdapat 9 bola di nomor 1 sampai dengan 9. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Peluang bola pertama genap, bola kedua ganjil, dan bola ketiga genap. Nah, ini SS-nya ada. sorry. Gak apa-apa lah ya. Kirain kenapa. Oke, next. Jadi kan ada bola, ada 9 bola. 2K, 4M, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakal diambil nih
satu persatu tanpa pengembalian. Jadi misal diambil bola 2, 3, dan 4. Atau misal diambil 2, 5, dan sorry guys, sinyal aku error. Aku share screen lagi. Tadi sampai mana? Boleh jawab? Kan ada genapnya 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau ganjilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ganjilnya ada 5. Sebenarnya bisa pakai yang namanya kombinasi ya. Tapi aku nggak begitu jago peluang sih sebenarnya. Jadi kalau cara aku biasanya, ini kan karena tanpa pengembalian, kita pakai aturan perkalian. Karena dia saling bebas gitu. Kejadian pertama nggak mempengaruhi kejadian yang selanjutnya. Kecuali angka-angkanya udah diambil gitu. Cuma beda sampelnya. Nah, kan bola pertama genap. Bola pertama genap itu peluangnya ada 4 dibagi total bola kan ada 9. Ini peluang bola pertama. 4 dibagi 9. Kemudian bola kedua itu kan bolanya karena udah diambil 1 ya. Ini tinggal 8. Kemudian yang atas kan ganjil. Dia harus ganjil berarti 3/8. Kemudian bola ketiga itu adalah harus genap juga. Sedangkan genap tadi, ini bukan 3/8 ya. Yang ganjil ada 5. Ganjilnya ada 5, jadi 5/8. Kemudian bola ketiga itu adalah karena genapnya udah 1, ini genap, ganjil. Genapnya udah diambil 1 ya, jadi tinggal 3/7. Kalau kita kalikan 4/9 kali 5/8 kali 3/7. Ini kita bagi dapat ini 2, yang ini tinggal 3, jadi 5/42 yang C. Teman-teman pendapat nggak? Atau ada yang nggak setuju? Aksa gimana menurutmu? Benar nggak? Aku nggak begitu jago peluang. Benar kok, benar. Dia saling bebas, benar sih. Oh ya, kalau soal yang ini dia memang nggak bisa pakai kombinasi sih. Kayak apa nyari peluangnya, emang nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mau nggak mau pakai cara yang barusan.
Oke. Kirain bisa gitu. Next ya. Soal nomor 9 ya, 9 aja. Jika M dan M berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif, fungsi fx 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah A dengan M tambah M-nya 3, maka F2-nya berapa? Oke. Ini kayaknya agak rumit, tapi kita coba dulu deh ya. Karena aku tadi nyoba agak, kalau mungkin ini kurang oke, nanti aku ganti ke soal lain. Oke. Kan ini 2x pangkat 3 ya. Kalau 2x pangkat 3, ini ada x pangkat 3, ada x kuadrat. Kalau kita gambar itu sebenarnya kira-kira seperti inilah. Jadi ada maksimum relatif, ada minimum relatif. Ini ada yang nanya nomor 8, jawabannya C ya. 5/42. Kita lanjutin. Ada minimum relatif, ada maksimum relatif. Nah, untuk mencarinya itu f aksennya sama dengan 0. Kita cari f aksen. F aksen x sama dengan 3-nya turun, jadi 2 kali 3, 6. X kuadrat minus 4x. A-nya nggak ada, jadi 0. Kemudian ini kita 0, jadi bisa kita faktorkan juga ya. X dikali 6, X minus 4. Berarti X sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 2/3. Nah, kalau X-nya 0, berarti Fx sama dengan 0 min 0 tambah A. Ini, bukan Fx ya, F0. F0-nya sama dengan A. Sedangkan F2/3 ini sama dengan 2 kali 2/3 pangkat 3 min 2 dikali 2/3 kuadrat tambah A. Ini 16/3 ya. 16/27, 16/27. Kemudian ya, ini adalah 8/9 tambah A. Ini kali 3, berarti 16 minus 24/27 tambah A, atau 16 min 24 itu min 8/27 tambah A. Ini F2/3. Oke, kita misalin, ini kan ada M besar. Ini misal M kecil ya. Sedangkan yang ini adalah M besar. Jadi kalau jumlah M tambah M itu adalah A tambah min 8/27 tambah A. Ini sama dengan 2A min 8/27. Ini sama dengan 3 ya tadi, M tambah M-nya. Jadi 81/27. Ini kan 3. Minus 8/27 sama dengan 2A. Bentar, kita lihat dulu yang ditanyakan. F2. Oke. Kita cari A-nya. Jadi 81 min 8 itu 70 berapa? 73/27 sama dengan 2A. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 73/54. Ada yang salah kah? Ya, 89. Berarti 89, 89.
per 54. Tapi tetap nggak bisa difaktorin ya. Oke, angkanya aneh sih. Aku nggak yakin. Karena angkanya aneh. Tapi kita coba aja dulu. Jadi kita dapat fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 2x kuadrat tambah 89 per 54. Jadi F2 itu sama dengan 80, bukan 80. Ini 16 min 8 tambah 89 per 54. Dapat berapa? 8 tambah 89 per 54. Ada yang dapat kah? Aku malas ngitungnya. Nggak ada ya. Ini bulat sih. Kalian udah ngerjain belum? Mungkin ada yang dapat. Tanda apa? Ini udah bener kan? 6x min 4. 6x kuadrat min 4. X dikali 6x min 4. Atau aku salah soal? Bentar. Bentar ya. Aku cek dulu. Mungkin aku salah ketik soal. Oh, benar-benar aku salah ngetik soal. Ini harusnya, benar aku share screen lagi. Di soal aslinya, itu ini adalah min 3x kuadrat. Ada aneh. Oke, kita bahas besok aja ya. Lebih lengkapnya. Kita skip dulu. Itu evaluasi bisa mulai diisi. Kodenya 179. Next, aku bakal bahas nomor 11 aja deh. Logaritma. Ini tadi udah berapa soal ya? Ini baru soal ke-8 ya, jadi masih ada 3 soal lagi. Oke. Apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat min log Y sama dengan 1, log X tambah log Y sama dengan 8, nilai Y min X berapa? Oke, log X kuadrat. Ini bisa kita nyatakan sebagai 2 log X. Karena ini udah sifat logaritma ya. Jadi log A pangkat N sama dengan N dikali log A. Gitu. Udah sifat logaritma. Jadi pertidasamanya kan jadi persamaannya kan jadi 2 log X minus log Y sama dengan 1. Gampang nih. Tinggal kita tambah. Jadi ini 9. Ini hilang. Ini 3 log X sama dengan 9. Nah, dalam logaritma kita ingat dulu bentar. Ini dapat log X-nya sama dengan 3 ya. Oke, jadi dalam logaritma misal A log X, A log B sama dengan C lah ya. A log B sama dengan C itu A pangkat C sama dengan B. Ini ekuivalen. Nah, dari sini, ini kalau nggak ada basisnya, nggak diketahui basisnya berapa, berarti ini auto 10 gini. 10 log X sama dengan 3. Dan 10 pangkat 3 sama dengan X. Ini A-nya, ini B, ini C-nya, ini B-nya. Oke. Terdapat X-nya 10
10 pangkat 3 ya. Nah, Y-nya berapa? Kita masukin aja yang ini tadi. Ini log X sama dengan 3 ya. Jadi log X tambah log Y sama dengan 8. Log X sama dengan 3. 3 tambah log Y sama dengan 8. Log Y-nya sama dengan 5. Jadi 10 pangkat 5 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 10 pangkat 5 itu 100. Y 123. Oke. X-nya itu 1000. Ada 3. Kalau kita kurangin, oke, biar enak. Ini 000, ini 9, ini 9. Oke, jadi Y min X 99, nolnya 3. Ini ya, E ya. Mungkin ada pertanyaan? Atau lanjut? Oke, thanks Bob. Ini tentang barisan geometri. Kita bakal bahas besok aja. Yang ini menarik ini. Sistem persamaan juga. Yang tadi kan logaritma. Sekarang ada kuadrat-kuadratnya. Kalian udah ngerjain yang ini belum? Menarik sih. Soalnya idenya agak, ya lumayan. Agak out of the box. Cuma nggak sesusah simak sih kalau ini. Simak kadang main-main, ya begitulah. Oke, stuck ya. Yang lain gimana? Adakah yang ketemu? Atau belum ngerjain? Gak apa-apa, bilang aja kalau belum ngerjain. Oke, mungkin nah ini ada. Belum. Stuck habis ngefaktorin. Mungkin kalian bakal nambah ini sama ini. Sorry. Mungkin cara kalian ini sama ini gitu ya. Ini sama ini. Tapi dikeluarin yang variabelnya sama. Ini X plus Y sama dengan plus minus 4. Oke, udah bagus nih. X plus Y plus Z sama dengan plus minus 4 ada ya. Kemudian dari bagas yang variabelnya sama terus ditambah. Bisa nanti dapat juga. Jadi kalau yang ini X dikali X tambah Y tambah Z. Dari idenya bagas ya. Jadi ini Y dikali, ini ada Y tambah Z tambah X sama dengan 6. Yang ini Z dikali Z tambah X tambah Y. Kalau kita tambah semua, ini X tambah Y tambah Z. Sorry. Ini kan ada faktor yang sama ya. X tambah Y tambah Z, ini X tambah Y tambah Z, X tambah Y tambah Z. Berarti kan kalau misal ini A, jadi XA tambah YA tambah ZA sama dengan ini kalau dijumlah 16 atau X plus Y plus Z kali A sama dengan 16 atau A kuadrat sama dengan 16 atau X tambah Y tambah Z sama dengan plus minus 4. Nah, ini sama kayak Adelia tadi, dia sampai sini juga. Bagas ada ketemu nggak?
Ntar aku copy dulu pilihan jawabannya. Oke, masih bingung ya. Oke. Sebenarnya mudah sih ini. Nah, benar-benar ini Yogi masukin ke persamaan 3. Nah, ini kan ada Z dikali A sama dengan 9. Sedangkan A kita dapat plus minus 4. Jadi Z dikali 4 sama dengan 9 atau Z dikali min 4 sama dengan 9. Nah, kalau yang ini Z-nya sama dengan 9/4, yang ini Z-nya sama dengan min 9/4. Mungkin asumsinya dia positif sih. Jadi ini pilihan jawabannya cuma positif. Aku nggak tahu kalau negatif memenuhi atau enggak. Cuma kalau positif pasti memenuhi. Karena yang sini positif, ini positif, ini positif. Kalau misal negatif semua gimana? Aku coba dulu ya. Ini 9/4, min 6/4. Nggak usah deh. Kapan? Oke. Lumayan ya. Asik soalnya. Tinggal satu soal lagi ya. Oh ya, mungkin yang lain ada yang nggak paham atau dibingungkan? Atau gimana? Aku mau tambahin penjelasan dikit. Jadi di sini kan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Kalau kita tambah kan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah 2xy tambah xz tambah yz. Ini sama dengan x tambah y tambah z dikuadratin gitulah. Aku lanjut ya kalau gitu. Ini soal terakhir untuk malam ini. Kita lanjutin besok buat next-nya. Aku bahas nomor ini aja. Perlikat sama nomor 14. Oke, jika himpunan penyelesaian untuk perlikat sama aduh ini tipe ini nggak ada spasi, sorry. Perlikat sama akar x kuadrat min x tambah 1 kurang dari akar x tambah 1 adalah x-nya bilanggil dengan A kurang dari X kurang dari B ini harusnya, maka tambah B berapa? Oke. Ini caranya diapain nih kalian? Ya, hari ini 10 soal aja. Lanjut besok ya. Besok pagi jam 9. Gimana? Kalian ini diapain? Oke, dikuadratin kedua ruas. Mantap, Adelia. Nah, kenapa boleh dikuadratin? Oke, ini mantap lagi sama yang di dalam akar syaratnya. Tapi ada tambahan lagi, kenapa harus dikuadratin? Itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa tuh? Maksudnya bukan kenapa harus dikuadratin, kenapa boleh dikuadratin gitu. Oke, mantap. Bagus, tidak negatif. Ya, karena dari akar A kuadrat itu nilai mutlak A. Jadi misal A kuadratnya itu X kuadrat min X tambah 1. Ini akarnya dia pasti positif. Kalau hasil dari akar itu pasti positif. Jadi dia nggak mungkin negatif ya. Nah, kalau ini dikuadratin kan sama-sama udah positif ya. Jadi kan X kuadrat min X tambah 1 kurang dari sama dengan X tambah 1. Ini satunya hilang. Di X kuadrat minus 2X kurang dari sama dengan 0. X dikali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Ini membuat 0-nya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kalau kita bikin garis bilangan. Ini 2. Sorry.
Yang sebelah sini 0 ya berarti. 0, ini 2. Oke, kalau misal X-nya 1, 1 dikali 1 min 2, ini min, ini plus, nanti 3 kan. 3 dikali 3 min 2, kemudian ini juga plus nanti. Bisa dicek sendiri. Nah, apakah benar jawabannya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2? Benar nggak? Oke, kurang syarat akar ya. Jadi ini Adalia juga belum tahu karena belum menghitung. Nah, yang syarat di dalam akar yang ini harus lebih dari sama dengan 0. Yang ini juga lebih dari sama dengan 0. Oke, yang ini ya. X kuadrat minus X tambah 1. Ini berapa nih? Ini kan gini. Kalau kita lihat diskriminannya, itu kan min 1 kuadrat. Aku tulis dulu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Atau min 1 kuadrat min 4 dikali 1 kali 1. Ini kan min 3. Ini kurang dari 0. Nah, karena diskriminannya 0, karena D kurang dari 0, dia definite positif. Ini D kurang dari 0 dan A lebih dari 0. A-nya harus lebih 0. Lebih dari 0 karena ini kadang kelewatan sih. Karena kalau A-nya kurang dari 0 dia negatif. Oke, definite positif. Nah, kemudian syarat kedua, syarat yang sebelah kanan X plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan min 1. Berarti X-nya harus lebih dari min 1 ya. Nah, min 1 kan sebelah sini. Sedangkan himpunan penyelesaiannya di sini. Dia kan nggak masuk ya. Nggak masuk ke, maksudnya nggak ada yang kurang dari min 1. Jadi, gini, karena tidak ada X kurang dari min 1. Ini mungkin kurang tepat sih. Maka penyelesaiannya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ya. Jadi jawabannya ini kita dapat A-nya 0, ini A, yang ini B. Jadi A tambah B sama dengan 2. Yang B. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Mungkin sekian dulu ya dari malam ini. Jangan lupa isi form evaluasi, kodenya 179. Nah, itu. Evaluasi ngapel, gitu aja. Ya, besok jam 9 pagi ya tapi. Jangan lupa diisi ya, wajib. Oke. Makasih, Kak. Oke, sip. Sebelumnya akhiri dengan doa dulu ya. Bukan diakhiri sih, kita tutup dengan doa karena besok masih dilanjutkan. Oke, berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih semuanya yang udah join hari ini. Jangan lupa besok pagi dan jangan lupa isi evaluasi karena bakal ada giveaway tryout dari Bersinar Project. Thank you. Ada yang mau foto nggak? Mau ngerame nih. Ada nggak? Langsung aja on cam. Foto yuk.
Oke dong. Wait, recordingnya stop dulu dong.